Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada pertengahan tahun 2022 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Pada malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kami baru saja meninggalkan Pantai Pangandaran setelah acara touring mobil yang berlangsung seru sepanjang hari. Namun, lelah dan rasa ingin cepat sampai rumah membuat kami memutuskan untuk pulang lebih awal. Konvoi kecil kami terdiri dari 2 mobil. Mobil pertama diisi 2 pria dewasa, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dan seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Mobil kedua yang saya kemudikan membawa istri saya dan bayi kami yang baru berusia 5 bulan. Jalanan malam itu terasa lengang, hanya ada gemerlap lampu kendaraan kami yang memecah kegelapan. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil pertama tiba-tiba mengambil jalur tembusan. Jalan ini berbeda dari rute biasanya, lebih kecil, lebih gelap, dan jelas lebih sunyi. Istri saya langsung merasa ada yang salah. Kenapa lewat sini? Kita nggak pernah lewat jalan ini sebelumnya. Jika kita lewat sini, maka aku tidak tahu jalannya, Katanya dari kursi belakang dengan suaranya bergetar pelan. Saya menoleh ke cermin kecil di tengah dan menjawab singkat, "Udah, ikut aja mobil depan, mereka pasti tahu jalannya." Jalan tembusan ini hanya cukup untuk 1 mobil. Di kiri kanan hanya ada hutan dan kebun yang gelap gulita. Rumah-rumah kecil yang sesekali muncul di pinggir jalan juga tampak seperti ditinggalkan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kesunyian yang terasa berat. Jalan bypass Pangandaran ini baru pertama kali kita lewati. Semakin jauh kami masuk ke jalan itu, suasana makin aneh. Jalanan terus naik turun, seolah membawa kami ke tengah hutan yang semakin dalam. Saya mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk dan fokus menyetir, namun ketegangan di dalam mobil terasa jelas. Istri saya duduk di kursi belakang bersama bayi kami yang tertidur lelap. Biasanya bayi kami cukup rewel di perjalanan malam, tapi anehnya malam itu, ia sangat tenang. Sesekali saya melirik kaca spion, hanya untuk memastikan semua baik saja. Akan tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan terus membayangi. Ketika kami melewati sebuah jalan turun yang panjang, tiba-tiba, saya melihat sesuatu. Jaraknya masih jauh, tapi jelas ada sosok berjubah putih tinggi berdiri di tengah jalan. Saya mengerutkan kening, mencoba memastikan apa yang saya lihat. Tingginya tidak masuk akal, mungkin 2 hingga 3 meter, berdiri tegak tanpa bergerak di atas jembatan kecil. Mobil pertama perlahan melambat, dan akhirnya berhenti beberapa meter di depan sosok itu. Saya mengikuti dari belakang dan menghentikan mobil. Suasana di dalam mobil langsung berubah hening. Sosok itu berdiri diam, seperti kami. Tidak ada yang berbicara. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang terdengar di tengah keheningan malam. Saya mencoba memperhatikan lebih jelas, tapi wajah sosok itu sulit dilihat. Mungkin karena gelap, atau mungkin karena saya terlalu takut untuk benar-benar menatapnya. Sosok itu bermandikan cahaya lampu depan yang pucat, tampak menjulang tinggi di atas jalan. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus untuk menjadi manusia. Istri saya mulai membaca doa-doa di kursi belakang. Tangannya gemetar, memegang erat kain selimut bayi kami. Saya merasa keringat dingin mengalir di pelipis, tapi tangan saya tetap memegang setir, mencoba tetap tenang meski dada saya terasa berdegup keras. Waktu seakan berhenti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, sosok itu mulai bergerak. Perlahan, ia mengangkat kedua tangannya dengan gerakan halus namun sangat menyeramkan. Tidak ada yang mengeluarkan suara, tapi di dalam hati, saya tahu semua orang di mobil depan dan saya merasakan hal yang sama. Ketakutan luar biasa. Tiba-tiba sosok itu melayang ke arah kanan, turun dari jalan dan menghilang ke arah sungai di bawah jembatan. Saya merasa napas saya kembali sedikit lega,
Tapi momen itu segera terganggu ketika mobil di depan mendadak mati. Mobil di depan terus berusaha menyalakan mesinnya. Mesin mobil depan tidak mau menyala. Teman saya yang berada di dalam mobil itu mencoba menyalakannya berulang kali, tapi sia-sia. Saya hanya bisa duduk di dalam mobil, memperhatikan mereka dengan perasaan cemas, dan saya tidak berani untuk turun dari mobil. Kenapa jalan? Batin saya panik. Ada apa lagi sayang? Kenapa tidak jalan? Ucap istri saya dengan suara pelan, dan saya hanya terdiam tanpa menjawab. Saya mulai memikirkan keselamatan istri dan bayi saya. Di dalam mobil, istri saya terus membaca doa, suaranya bergetar, sementara saya mencoba tetap tenang. Setelah beberapa menit yang menegangkan, akhirnya mesin mobil depan kembali menyala. Tanpa membuang waktu, kami langsung melanjutkan perjalanan, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sekitar 30 menit kemudian, dengan melewati hutan dan kebun yang gelap, kami akhirnya keluar dari jalan sempit itu. Lampu-lampu jalan mulai terlihat, dan suasana di sekitar menjadi lebih hidup. Saya merasakan beban besar terangkat dari dada. Istri saya, yang tadinya sangat tegang, kini mulai tenang meski masih tampak sedikit pucat. Kami berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk sekadar menenangkan diri. Kami semua turun dari mobil dan bercerita tentang apa yang baru saja kita alami. Secangkir kopi panas menjadi teman kami malam itu, membantu kami mengatasi ketegangan yang masih tersisa. Di warung itu, kami saling bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Semua orang di kedua mobil sepakat bahwa sosok itu benar-benar nyata. Tapi siapa dia? Atau mungkin lebih tepatnya, apa dia? Saya masih memikirkan keanehan yang terjadi malam itu. Sosok tinggi berjubah putih yang muncul di tengah jalan, mobil yang mendadak mogok, dan keheningan mencekam di jalan tembusan. Semua itu terasa seperti mimpi buruk, tapi saya tahu itu nyata. Hingga kini, pertanyaan-pertanyaan tentang sosok itu tetap menjadi misteri yang tidak akan pernah saya lupakan. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah Anda di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.